ya, karena memproses yaitu kepada saudara S, ya, pengacara S. Nah, ini sudah beberapa kali secara lisan ya dimintakan mengenai uang ini untuk dikembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Media yang ada baik infotainment maupun news. Jadi pada hari ini Rabu jam 2 siang ini saya akan melakukan press conference terkait seseorang yang bernama Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay selaku pribadi ya. Dulunya beliau adalah direktur PT Kam & Kam di mana ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan, jasa slot iklan di via internet. Nah, Kamal Tarasan Mirsandani ini biasa dipanggil sebagai Sanjay. Karena persoalan mengenai perusahaannya ini kemudian ramai diperbincangkan, yaitu mengenai dana-dana UMKM yang kemudian masuk ke perusahaannya melalui aplikasi, kemudian diributkan bahkan sampai demo-demo. Makanya ini kita melakukan press conference ya. Yang pertama mengenai Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay ini sudah memberikan kuasa kepada saya atau kantor pengacara Yuli Payumara & Associates pada tanggal Jakarta 31 Januari 2025, di mana surat kuasa ini adalah sifatnya adalah surat kuasa subjek hukum pribadi. Jadi Sanjay sebagai pribadi itu memberikan kuasa kepada kantor pengacara Yuli Payumara & Associates. Ya, jadi saya bukanlah pengacara perusahaan Kam & Kam, tapi saya adalah pengacara pribadi yang sifatnya Sanjay pribadi maupun keluarganya. Nah, mengenai duduk soalnya, yaitu kenapa dia memberikan kuasa kepada saya adalah tujuannya yang pertama adalah untuk upaya pemulihan nama baik daripada saudara Sanjay sendiri, yaitu Kamal Tarasan Mirsandani dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai direktur Kam & Kam, begitu. Nah, yang kedua, dia memberikan kuasa juga untuk melakukan upaya penagihan terhadap adanya uang titipan senilai kurang lebih untuk sementara adalah 55 miliar rupiah, atau kalau di sini datanya ada 57 miliar rupiah yang dititipkan kepada seorang pengacara yang dahulunya adalah kuasa hukumnya Sanjay sendiri, begitu. Tapi ini sifatnya adalah uang titipan. Pengacaranya apakah disebut atau tidak tergantung dari teman-teman yang kemudian menganalisa dan bertanya. Ya, saya mulai dengan pemulihan nama baik. Jadi Sanjay ini dahulu adalah direktur utama di perusahaan Kam & Kam, di mana perusahaan ini bergerak di bidang slot periklanan. Jadi perusahaan jasa iklan. Jadi siapapun boleh mengiklankan di aplikasinya dan kemudian boleh melakukan transaksi dengan siapapun juga di dalam aplikasinya. Jadi seperti ShopeePay gitu ya, atau Tokopedia boleh melakukan transaksi di dalam. Nah, kemudian setiap yang mengiklan ini kemudian kan memberikan sejumlah uang jasa, namanya uang jasa kepada perusahaannya Sanjay ini. Nah, kemudian Sanjay ini juga memberikan bonus terhadap siapapun yang beriklan pada satu titik, mereka akan mendapatkan hadiah secara sukarela, yaitu motor, rumah, mobil, segala macam. Tapi itu bukanlah suatu uang hasil dari penggalangan atau dari keuntungan yang didapat dari slot iklan, tapi merupakan bonus atau bonus hadiah sukarela gitu. Itu tanpa diundi, tapi memang lewat random, nanti siapa yang dapat kan begitu ya. Itu ceritanya. Tapi kemudian berjalannya waktu, ini kan perusahaan berjalan dari tahun 2018-2019. Berjalannya waktu, kemudian Sanjay alias si Kamal Tarasan ini kemudian ditahan di Polda Jawa Timur dengan alasan karena dia diduga melakukan praktek perdagangan barang yang sifatnya adalah melanggar hukum. Nah, dia ditahan di Polda Jawa Timur, tapi kemudian setelah persidangan di PN Surabaya, Sanjay kemudian dibebaskan demi hukum, bebas bersih. Kenapa? Karena dianggap oleh pengadilan bahwasanya Sanjay tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud. Jadi Sanjay ini adalah bebas murni. Karena Sanjay ini bebas murni, akhirnya jaksa kemudian melakukan kasasi. Kalau bebas murni biasanya langsung kasasi. Jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.
oleh Mahkamah Agung, kemudian si Sanjay ini diputus juga, bebas murni juga. Jadi kasasi jaksa ditolak dan Sanjay dinyatakan bebas murni. Nah, itu singkatnya mengenai Sanjay yang kemudian dibebaskan dari tuduhan-tuduhan yang sifatnya melanggar hukum. Nah, di sini ada mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwasanya Sanjay bebas murni demi hukum, karena memang apa yang diduga pidana, apa yang diduga melanggar hukum ternyata tidak terbukti di dalam persidangan, baik di sidang pengadilan negeri maupun di sidang Mahkamah Agung. Saya bacakan beberapa poin penting mengenai putusan dari Mahkamah Agung. Intinya adalah pengadilan negeri ngadili menyatakan terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar maupun dakwaan kedua penuntut umum. Jadi semua dakwaan dianggap tidak terbukti. Yang kedua, membebaskan terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay dan seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Yang ketiga, yang paling penting adalah memulihkan hak terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya semula. Jadi Sanjay ini dianggap bersih sehingga tidak ada dosa-dosa pidana, ya. Yang keempat, memerintahkan agar terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay segera dikeluarkan dari tahanan pada rumah tahanan di Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Surabaya sesaat setelah putusan ini diucapkan. Jadi ketika putusan pengadilan negeri di Surabaya diucapkan, Sanjay kemudian diputuskan, kemudian harus dilepaskan, dibebaskan. Nah, ini putusan, petikan putusannya adalah di pengadilan negeri putusan nomor 836 garing Pitsus garing 2020 garing PN Surabaya. Dikuatkan dengan putusan dari Mahkamah Agung, yaitu putusan nomor 433 garing Pitsus garing 2021 Mahkamah Agung, di mana juga meminta supaya saudara Sanjay dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman karena dia memang tidak bersalah. Jadi Sanjay ini clear and clean sekarang ini adalah orang bebas yang tidak bersalah karena ancaman-ancaman hukuman dan tuntutan itu dianggap tidak benar sehingga dia bebas demi hukum, ya. Jadi itu dia tentang Sanjay. Nah, kemudian pada hari ini saya akan sampaikan juga mengenai pemulihan nama baik Sanjay karena dia tidak bersalah di pengadilan negeri maupun pengadilan Mahkamah Agung. Akhirnya saya sampaikan bahwasanya Sanjay ini pulih harkat dan martabatnya sesuai dengan putusan, pulih juga nama baiknya sesuai dengan putusan. Jadi Sanjay ini dianggap sebagai orang yang baik-baik saja, gitu. Artinya nama baiknya tidak tercemar oleh persoalan pidana. Itu dia satu, ya. Berikutnya yang kedua mengenai persoalan gugatan UMKM terhadap perusahaan PT Kemenkam. Ketika Sanjay ditahan, tentunya para UMKM ini kan panik. Akhirnya mereka melakukan gugatan PKPU. Gugatan PKPU ini merupakan gugatan penundaan hutang. Ya, di PKPU ini di Pengadilan Niaga ada gugatan-gugatan mengenai PKPU. Di sini ada beberapa gugatan. Kita ambil contoh yaitu gugatan dari ini di Pengadilan Niaga, ya, gugatan PKPU dari beberapa personil, ya, beberapa anggota UMKM. Ada sekitar 10 gugatan dari beberapa anggota UMKM yang menyatakan bahwasanya adanya PKPU terhadap perusahaan Kemenkam. Bahwasanya ternyata semua hakim yang memutuskan perkara PKPU ini, ada 10 gugatan ini, menyatakan bahwasanya ini bukan PKPU karena Sanjay atau PT Kemenkam ini tidak berhutang kepada siapapun juga atau kepada pihak mereka, karena Sanjay ini sebenarnya yang didagangkan adalah jasa. Jadi tidak ada hutang yang diterima oleh si PT Kemenkam dari mereka, sehingga ketika mereka gugat yang berupa PKPU, akhirnya gugatan mereka keseluruhannya ditolak, ya. Jadi gugatan PKPU ini ditolak, ya. Nah, jadi ada 10 gugatan, di sini ada beberapa jenis gugatan PKPU semuanya ditolak, sehingga PT Kemenkam sekali lagi tidak terjerat masalah penundaan hutang, ya, masalah peradilan niaga mengenai hutang, ya, gitu, karena bukan persoalan hutang di sini, jadi nggak ada hutang. Jadi di sini clear lagi, makanya kemudian yang namanya UMKM ini
Sanjay dan perusahaannya tidak berhutang kepada mereka gitu. Jadi ini kan yang heboh kemarin itu kan, UMKM ini kan mengejar adanya uang-uang yang katanya di perusahaan gitu kan. Nah itu jawaban dari hakim niaga dan pengadilan negara menyatakan tidak ada seperti itu, sehingga lepaslah PT Kemenkum dari posisi PKPU. PKPU sendiri kepanjangan apa? Saya juga lupa nama kepanjangan, bos. Nah, proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ya. Jadi lepas dari atau tidak ada hutang sama sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai uang sekitar 57 miliar sebenarnya di sini di data ini 57 miliar, di mana ketika Sanjay kemudian ditangkap di Polda Jawa Timur karena ketakutan keluarganya dan Sanjay juga ketakutan, akhirnya uang pribadi keluarga dititipkan kepada seorang pengacara yang adalah ex kuasa hukum daripada Sanjay sendiri, mantan kuasa hukum yang belum sempat bersidang ya, karena cuma proses, yaitu kepada saudara ES ya, pengacara ES. Nah ini sudah beberapa kali secara lisan ya dimintakan mengenai uang ini untuk dikembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi uang ini adalah uang titipan, dibuktikan dengan bukti-bukti setoran dan kemudian dokumen-dokumen pernyataan-pernyataan sebagai uang titipan. Nah, tapi tetap nanti kita akan verifikasi sejauh mana uang titipan ini. Kan uang titipan sebesar 57 miliar. Sementara jasa pengacaranya berapa? Ternyata ada di sini data juga jasa pengacara sekitar 13 sampai 16 miliar jasa pengacara. Jadi kalau diambil selisihnya antara uang titipan sama jasa pengacara masih ada selisih sekitar kira-kira 42 miliar. Nah itu yang kemudian dimintakan untuk ditagih. Tapi ini belum kita verifikasi dan belum kita minta tagihkan. Jadi dalam waktu dekat berdasarkan kuasa hukum yang ada pada kami akan melakukan penagihan atau permintaan supaya uang titipan tersebut senilai yang saya sebutkan tadi atau paling tidak serendah-rendah sebesar 42 miliar itu dikembalikan kepada keluarga Sanjay. Jadi saya akan melakukan permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut. Nah harapannya dengan itikat baik, sama-sama itikat baik, kemudian ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita menunggu hasil dari pekerjaan yang sifatnya pekerjaan pengacara, begitu. Dari kami untuk melakukan penagihan. Harapannya asal kita tagih uang dikembalikan, selesai persoalan. Tapi kalau kemudian kita sudah tagih secara baik-baik tidak selesai, tentu kita lanjutkan dengan somasi 1, somasi 2. Kalau nggak selesai juga baru kita lanjutkan dengan proses hukum, yaitu dugaan adanya tindak pidana penggelapan. Jadi itu yang kita sampaikan. Dari Pak Andi, kenapa ada di sini? Karena beliau sebenarnya tadinya diberikan kuasa untuk menagih. Beliau sudah menagih dengan surat tagihan, tapi tidak digubris oleh yang bersangkutan ya. Yang mungkin harus kita yang menagih supaya digubris. Gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh kami kuasa hukum beserta Pak Andi ini yang adalah kuasa juga untuk menagih tadinya. Tapi sekarang sudah dialihkan semuanya kepada kami pengacara. Gitu. Ya, dia. Pak, alasan Pak Sanjay ngikutin duitnya itu karena keinginan dari Pak Sanjay. Iya, karena ketakutan kan keadaan situasional psikologis sehingga dia takut, keluarganya juga takut karena kan ini ada proses hukum kan dari Polda Jawa Timur, akhirnya mereka uang pribadi uang keluarga ini dititipkanlah kepada pihak pengacara terdahulu. Gitu. Bang, artinya proses pemindahan uang itu atau penitipan uang itu terjadi ketika proses ini sudah berlangsung atau ketika proses hukum itu sudah selesai, Bang? Pemindahan uang itu terjadi pada saat proses hukum sedang berlangsung. Pada saat dia ditahan di Polda Jawa Timur, terjadilah karena ketakutan. Kita nggak tahu siapa yang mulai menakuti, apakah kepolisian Jawa Timur, apakah ketakutan pribadi dari Sanjay, apakah pengacaranya nakutin, sehingga akhirnya uangnya dititipkan kepada pengacara. Pengakuan klien Abang sendiri? Sementara karena ketakutan, karena komunikasi